Nah, kemudian satu lagi nih, yang lucu adalah kemarin ada satu pejabat negara bilang, terus kalau kayak gini kan bisa menurunkan angka pariwisata. Pejabat negara bilang enggak, kalau orang menurunkan apa? Angka turis pariwisata. Gara-gara kan. Iya. Nah, dia bilang enggak, kalau orang berpaspor asing nggak masalah. Berarti kan diskriminasi. Iya. Mending gua punya paspor luar negeri, nggak bakal kena pasal itu. Betul. Berarti lu bener-bener, ini Indonesia nih kalau dalam konteks itu diterapkan, lu tuh tajam ke dalam, tumpulnya keluar. Padahal seharusnya kayak nikah aja gitu, kayak urusan kita aja gitu. Kenapa kayak urusan tuh kenapa sih diikut campurin sama negara? Kalau sama mertua aja kayak udah ribet gitu loh. Ya itu, tadinya kan cuman kita mau mencoba mengklaim kalau joke is not a crime. Nanti bisa-bisa kalau ini sudah berlaku, love is a crime. Aduh. Karena ketika dia membuat cinta atau making love, oh my goodness, membuat cinta, kan harusnya kan kita harus saling mencintai, ya kan, menyayangi, ya nggak? Ya betul. Kenapa harus making love is a crime kalau nggak masuk dalam konteks pernikahan? Betul. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a Crime ini harus penting banget. It's not a crime. Karena nggak cuma joke sekarang. Bahkan soal-soal cinta. Aduh, gua nggak ini nih. Tapi ini kita kan lagi di air terjun. Kalau bahasa Sundanya curug. Nah, panjangnya curug pandang. Curi. Sorry. Biasanya kalau yang suka ke curug ini kan pengantin. Pas banget lagi musim kawin kata abang. Tapi buat siaman. Semalam kita habis pada nginep kan. Makanya bisa ke curug bareng. Pertanyaan gue, lo pada Camping dong. Pertanyaan gue, lo pada camping bareng gitu nggak takut ditangkap polisi apa gimana? Kan belum berlaku. Oh iya, apanya? Nah itu, tadinya kan cuman kita mau mencoba mengklaim kalau joke is not a crime. Nanti bisa-bisa kalau ini sudah berlaku, love is a crime. Aduh. Karena ketika dia membuat cinta atau making love, oh my goodness, membuat cinta, kan harusnya kan kita harus saling mencintai, ya kan, menyayangi, ya nggak? Ya betul. Kenapa harus making love is a crime kalau nggak masuk dalam konteks pernikahan? Betul. Pasangin aja deh biar enak. Ini. Oh. Biar tangannya lebih. Oh iya. Ini kayak gini ntar. Jadi seolah-olah cinta itu hanya bisa diakomodir oleh pernikahan. Ya, padahal kalau kata Dul Sumbang ini kan di Tatar Sunda ya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Nggak tahu lagunya. Nggak tahu lagunya. Itu soal umur dan referensi. Beda zaman, Mas Ali. Nanti kita di sini lihat putar ya lagunya Dul Sumbang. Itu ada di sana ada mermaid tuh. Ini mermaidnya kok nggak gerak-gerak tuh, itu siripnya. Belakang siripnya gerak-gerak. Nanti kita kasih foto juga. Di sini pemandangannya laut, tidak ada mermaid di sini nih. Nah, masalahnya mermaidnya ini nih. Gimana? Lo pengen ngomong apa? Berarti gue lihat lo udah pengen ngomong banget. Iya. gemes aja sih. Sebenarnya kan aku setenda sama JC ya. Jadi aku nggak takut aja. Kenapa? Ayo. Loh, yang takut soalnya JC mati lampu. Kalau JC menurut gua aman posisinya. Kenapa tuh? Posisinya aman karena kalau dalam konstruksi KUHP yang baru, yang bisa ngelaporin tuh istri lo. Berarti tetap bisa dilaporin walaupun Lu gue lu. bareng Lu. sama. Oh, gue nya? Iya dong. Lo enggak? Ya,
kamu berdua Laporin. tindakan making love kamu. Ya kan enggak, gue sumpah, gue sama Ardi gak Iya, nah itu. Ya kalau iya juga nggak apa-apa kan. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini apa ininya? enggak. Apa namanya jalan ceritanya ya. Yang berhak melaporkan nggak cuma orang tiba-tiba polisi ngangkut nggak bisa. Ini kita lagi bahas apa sih? Harus ada pelaporan. Ini apa nih? Dilaporkan istri dan segala macam itu apa? Nah itu yang tadi kita bilang KUHP yang baru. KUHP yang baru. Nah KUHP yang baru kita buka nih ya contekannya buka supaya nggak. contekannya. Nah ini soal pasal-pasal zina di KUHP yang baru. Ada 2 pasal. Pertama 411 ya. Soal setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan. Dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2. Nih, nanti lihat ya berapa kategori 2. Kemudian yang kedua nih, itu pasal 412. Poinnya adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri, tapi di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, coba kita bahas dulu di 2 pasal ini ya. Boleh. Ya. Kita bedah. Kita bedah ya. Coba nih teman-teman nih gimana nih? Operasi ya. Ya. Menurut teman-teman gimana dengan pasal-pasal itu? Nah. Kan kalian masih menjadi salah satu tujuan hidup tuh mau nikah nggak sih? Nah, Kan selalu tanya kapan kawin gitu. Iya. Ya kan? Coba. Can relate. semua orang pasti punya perasaan cinta. Iya kan? Punya Tapi kan dong. nggak semua orang pengen nikah gitu. Nah, Dan nggak semua orang, jangan-jangan bukan soal pengen, nggak semua orang bisa nikah. betul. jauh. Ini, nah. Betul. Jangan udah mulai nih. Iya, udah mulai panas dia. Panas nih. Jangan terlalu jauh tetap dibenerin dulu lagi. Tapi kan gitu ya. Iya, iya, Semua iya. orang bisa mencintai gitu. Tapi jangan-jangan nggak semua orang mau nikah. Atau kalaupun mau, jangan-jangan nggak semua orang bisa nikah gitu. Ya, bisa ya, bukan mau. Iya, benar. Tapi jangan dulu ke sana dulu. Jangan Oke, telat. oke. Menurut ini dok, kapan kawin itu Pak? Ah, iya. Coba. Kamu merencanakan nggak sih dalam hidupmu sendiri nih ya, hidup kawin dalam pernikahan? Nah itu coba. Atau kalau lihat pernikahan itu seperti apa? Dulu deh. Kalau aku Lu katanya nggak? udah mau kayak kamu nggak mau kenalin ke ke anaknya teman mama kayak gitu, udah yang sampai that state. Kayaknya curhat dikit. Soalnya tuh adikku udah punya pacar, jadi tuh aku kayak kok kamu belum sih gitu kan. Bukan Jadi- guys, pressure ya. Maaf, love you. Ya kamu nonton nggak? Gak tahu sih. Ya Ini dipotong maksudnya. sih nanti. Iya, dikirim. Ntar gua yang sending ya. Terus kalau mau nikah atau enggak ya sih belum tahu karena belum ada yang cocok juga. Jadi kayak jalanin aja sih. Tapi kalau Tapi ya, nggak yang cinta pasti lah ya. ya, Cinta nggak- Ada yang pasti. bercinta tuh pasti kayaknya. nggak yang sih. menolak banget lah idea of menikah. Cuman tuh menikah tuh kayak ribet gitu loh menurutku. Karena jujur aku punya commitment issue ya sebenarnya. Nah, kayak gitu kan maksudnya kayak aku tuh takutnya gampang bosen, gampang ilfeel, idealis kayak gitu-gitu kan. Jadinya tuh apa ya, kalau misalkan udah nikah tuh kan udah terikat ya. Ntar kalau tiba-tiba aku bosen tengah jalan harus cerai. Nah, kalau cerai itu di pikiran orang tuh kayak Jadi janda. ada Iya, janda statusnya kembang janda, lagi, aduh, tambahin kayak kembang gitu. lagi. Terus kalau stigma baru lagi ada tuh stigma baru, akhirnya. kalau mau nyari pasangan baru lagi kayak udah janda gitu, kayak gitu kan. Jadi kayak menurutku idea of menikah tuh aku nggak sepenuhnya deny, menolak, tapi ribet aja gitu, kayak stigma itu tuh kayak susah dilawan kayak gitu kan. Kalau lu gimana lo? Kalau Arlin Kapan tuh kawin? nggak sih, pengen nikah pengen ya kan, cuman gara-gara ada pasal-pasal baru gini tuh jadi kayak ngerasa terkekang gitu. Kenapa terus? Terkekangnya jadi kayak nggak bebas gitu di pernikahan, kayak nggak apa sih namanya, nikah kita tuh diatur sama negara gitu loh. Ya, terus. Padahal seharusnya kayak nikah aja gitu, kayak urusan kita aja gitu. Kenapa kayak urusan tuh kenapa sih diikut campurin sama negara? Kalau sama mertua aja kayak udah ribet gitu loh. Apalagi sama negara ikut campur gitu urusan pernikahan. Jadi kayak aduh, jadi males gitu. Sekarang ini yang mau nikah nih. Kalau Kita buka kartunya. kalau ada yang lupa, ini Doi pernah ikut Rekaman rekaman kita pada waktu audio only.
Audio Ya, only. Audio only. Temanya apa? Sampai lupa. Temanya apa? Temanya apa? Aku lupa, Aku juga lupa. cuman pernah deh. Kayaknya Di awal-awal soal- banget. yang Itu abis mencuci agama kali itu. sama edisi lo abis nikah juga deh. Kayaknya ya. Kayaknya. Ya udah Udah, kita udah. masuk ke Ya, Ica Alisha. Ica Alisha, spesial yang mau nikah nih. Amin, doain ya. Semoga sama Wa. Kapan ini mau nikah? Tahun depan insya Allah. Amin. Udah besok dong berarti. Oh iya, makanya doain depan. Sponsor. Nah, gimana tuh? Gimana ya? Kalau untuk pribadi, gue apa ya? Mempunyai mimpi untuk membangun keluarga yang bahagia. Insya Allah. Keluarganya ya? Iya. Bahagia. Iya, keluarga yang kecil yang bahagia. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar gue tuh banyak yang apa ya menikah karena terpaksa atau yang lain sebagainya kayak gitu. Ya. Banyak ininya lah, banyak contohnya dan itu yang kata Iva tadi akhirnya mungkin mereka terpaksa untuk nikah karena ada paksaan. Ya, segala. betul. Plus udah paksaan orang tua, paksaan KUHP lagi. Nah, sekarang nih yang pengalaman yang sudah menikah. Jesse dulu. Oh yang belum nah. Jesse dulu. Kalau dia pasti menolak sih kayaknya. Udah kelihatan tuh. Udah kelihatan tuh. Terima kasih Jess. Kan jawabannya udah pada tahu ya. Udah tahu nih. Tapi ada satu kasus Ya, yang ya. menarik bahwa gue punya teman bapak ibunya nggak menikah dan temen gue hidup bahagia dengan kedua orang tuanya dan baik-baik aja juga. Ya mungkin karena si bapaknya punya relasi sama si ketua RT sama lurah Jadi pada masanya jadi administrasinya aman. administrasinya aman. Tapi si anaknya itu akte lahirnya bukan atas nama orang tuanya. Neneknya ya? Kayaknya ya. Tantenya atau siapanya Iya, lah gitu. setauku ada Tapi tuh kayak gitu. ya udah itu di surat-suratan doang dalam Ya, betul, praktiknya ketika betul. mereka hidup ya selayaknya keluarga biasa. Jadi gue bahkan nggak melihat orang tua lo nggak nikah ya nggak gitu, biasa aja. Gitu. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi memang yang kalau lu lihat kan apa lu bisa mastiin kalau mereka tuh bahagia. Bisa mastiin, Bisa mastiin, ya. mastiin. Karena gue sering banget main ke Atau rumah mungkin gini mereka. pertanyaannya, jangan-jangan apakah pernikahan yang formal mendatangkan lebih kebahagiaan atau lebih kesusahan gitu ya. Nah, Nah ini nih mungkin jangan-jangan nih. Nah ini. jangan-jangan sebetulnya urusannya bukan soal nikah atau nggak menikah. Nikah, jangan-jangan. Karena kalau nikah atau nggak menikah kan urusannya tuh si negara sama si agama kan. Iya. Sementara orang yang menjalaninya kan dua orang ini. Iya. Jadi Iya. ada yang nikah tapi komitmennya lemah gitu. Ada yang nggak menikah tapi memang saling komitmen satu sama lain kan juga. Itu nggak menjamin yang nikah lebih berkomitmen, yang nggak nikah lebih nggak berkomitmen. Ya. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya gue kan sotoy-sotoyan aja. Iya. Biar kelihatan keren. Sekarang yang sudah punya pengalaman Nah, menikah. Iya. dua dong. Kok Mas aku Kayak udah dibatasin aja ya. Ini yang udah nikah, ini yang belum. Aduh. Nge-host aja, gue nge-host aja. Iya. Sebenarnya nggak mau ditanya. kenapa kok memutuskan menikah ya? Iya. Memajukan UMKM aja. Iya. Perekonomian berputar, ya kan? Ada yang jualan souvenir, ya kan? Menyewakan WO. tempat, Wedding wedding organizer. organizer. Gua datang ke kawinan lo ya. Nah. Gua datang ke kawinan. Sama yang paling penting mungkin dapat amplop kali ya. Pada waktu itu enggak sih, cuman sekarang udah pada waktu itu udah mulai scan. Digital. Oh, mulai scan. Ya kan tuh Betul, Kris. udah bukan Nanti gue kasih contoh deh, ada pernikahan-pernikahan yang memang memajukan UMKM. perekonomian. Ada. Oh iya. Ada. Iya kan? Nanti gue tampilin di sini. Ini pernyataan salah satu menteri kalau nggak salah. Pernyataan salah satu Iya, menteri. udah gue udah paham maksud lo. Kalau sama Awi, Ya. Kalau gua memang menikah sudah hampir 10 tahun ya. Tahun depan tuh 10 tahun gua nikah. ini benar-benar mengarungi nih. Oh iya. Nah, kalau menikah Iya. itu sesuatu yang gue selalu ucapin ke para pengantin-pengantin baru itu selamat mengarungi kehidupan baru. Mengarungi itu punya dua makna ya. Satu itu kalau kayak berlayar mengarungi, makanya bahtera perkawinan kan, yaitu analogi itu mengarungi. Atau
masuk ke dalam karung. Nah, jadi moga ya pasangan lu tuh membebaskan sehingga lu bisa mengarungi kayak mendayung gitu, eksplorasi, journey, adventure itu menikah yang mungkin konsepnya keren daripada kemudian kamu didomestifikasi gitu. Dan ini kan ngomongin gua tuh bukan sih sebenarnya. Iya. Lo. Sedikit kali Cuman emang pinter-pinter aja ini. Gua itu kenal Mas Awi kayaknya beberapa bulan sebelum dia menikah deh. Betul. Gua masih tahun 2012 apa ya? Iya kan? Gua undang ke kampus sebagai pembicara. Gua wakil ketua organisasi pers kampus gitu-gitulah pada waktu itu ya. Nah, waktu itu akhirnya connect di Facebook tuh. Oh iya benar. Habis connect di Facebook, pas doi merit, itu pernikahan kerencing. Keren. Waduh, gimana tuh? Pada zamannya. Dan sampai saat ini pun gua rasa itu masih termasuk pernikahan yang keren ya. Karena yang ada di foto itu adalah kalau nggak salah ada pemberkatan atau apalah bahasanya di wihara. Ya kan? Tapi ada juga pemberkatan di gereja Katolik. Katedral. Tapi waktu di dua-duanya itu yang salah satu best apa sih kalau yang cewek itu bridesmaid-nya. Apa sih? Bukan si Groomman. ya itunya lah Bestman-nya. Tapi yang ceweknya ya. Bridesmaid. Ada yang pakai jilbab. Itu keren. Iya, itu Rizka. Itu Mbak Rizka. Juga apa namanya host dia. Pernah nge-host juga Mbak Rizka di sini. Baru nikah juga kemarin. Baru nikah juga Mbak Rizka. Selamat menikah Mbak Rizka. Selamat mengarungi. Selamat mengarungi. Atau dikarungi. Tapi kayaknya bukan mengarungi dia. Selamat memanjat. Memanjat. Menuju puncak kalau dia tuh. Karena panjat tebing nih pasangannya. Tapi Mas, gue penasaran Mas. Yep. Nggak semua orang akhirnya bisa nikah dengan kondisi perbedaan agama yang seperti yang Mas Awi alamin gitu. Betul. Maksudnya kan kalau kita dengar cerita Mas Awi orangnya ngoyo aja, maju aja. Nggak semua orang kan? Iya benar. Nah jadi waktu itu gua ada dalam satu situasi di mana gua mau ngebuktiin bahwa siapapun, dan itu gue buktiin dari gue sendiri. Kalau lu memang senang sama seseorang, jangan gara-gara agama, jangan gara-gara beda suku, jangan gara-gara perbedaan apapun, lu kemudian terhambat. Maju terus gitu loh. Nah, masalahnya kan di Indonesia kalau menurut undang-undang hukum perkawinan kita 174 itu, pernikahan di negara hanya dicatatkan kalau nikah dalam satu agama. Nah, kalau lu beda agama, nah itu yang kemudian sering orang pada putus gara-gara pernikahan. Gara-gara beda agama. Putus gara-gara beda agama. Nah, di titik itu mungkin pada zaman itu gua ngerasa pernikahan gue ya satu alat perlawanan juga gitu. Advokasi untuk meyakinkan kalau tapi kita jangan ngomong perkawinan gue nih ya. Kita sekarang nanti ngomongin dinamika liku-likunya kan panjang. Ini kita ke KUHP aja. Justru itu. Gimana? Kenapa gue ngebahas soal nikah beda agama? Akhirnya ada orang-orang yang dia saling mencintai nih, tapi hukumnya nggak mengakomodir mereka buat menikah karena beda agama. Tapi tetap sayang. Tetap sayang nih. Tinggal bareng lah akhirnya kan. Beranak pinak. Udah tinggal bareng. Kadang-kadang beranak pinak juga. Kadang-kadang beranak pinak juga. Dipidana juga kan kurang aja. Tapi dipidana. Kan kurang aja. Kalau misalkan dilaporkan sama dalam konteks ini. Ya dalam konteks ini. Yang nggak setuju misalkan orang tuanya. Nah. Itu namanya kalau di isu-isu kriminal dulu ada pasal-pasal adultery atau pasal-pasal soal zina ya. Nah kalau dia melakukan hubungan ekstra di luar pernikahan, hubungan kemudian yang bisa melaporkan, yang bisa delik aduannya, yang ngadu itu boleh tuh pasangan resminya, itu bisa tuh, yang sah itu. Nah sekarang nggak cuman dari pihak yang resmi, misalkan kayak suami istri yang tercatat dalam pernikahan, dia bisa ngadu misalkan kamu itu sama orang lain, kemudian kamu diadukan tuh lagi camping bareng, diaduin sama istri lo, nah itu polisi baru jalan untuk kemudian nangkap itu. Yang kedua itu orang tua, misalkan ya kamu jalan sama dia yang kemudian dia belum nikah, ya kan? Nah, orang tuanya dia merasa masih memiliki si Ica sehingga jalan bareng sama Ardi, nggak setuju tapi Ardi ngotot terus, walaupun kamu nggak dilaporin sama istrinya, orang tuanya Ica bisa ngelaporin
jalan-jalan di camping ini gitu. Gitu. Jadi sekarang nambah ya bebannya di KUHP ini. Dulu cuman kemudian akan banyak kemungkinan kalau tidak adanya persetujuan dari yang quote and quote memiliki anak gitu ya. Seolah-olah Ica itu dimiliki sama orang tua. Sehingga kalau hubungannya sama Ardi nggak direstui sama orang tuanya, Ini orang tuanya loh ya. misalkan loh ya. Nanti mohon maaf ini yang calonnya Ica jangan dianggap, beneran gitu. Iya. Nah, Gimana? sekarang kira-kira kalau ada dua pasal tadi, 411 sama 412 yang kemudian melarang hubungan suami istri baik di luar pernikahan maupun suami istri di luar apa tadi? Yang pas 14 ya. Yang hidup bersama di luar ikatan Pernikahan pernikahan. ya. Itu kira-kira implikasinya apa? Atau kenapa itu kita perlu suarakan di podcast ini? Lu dulu, Jess. Banyak orang yang jangan-jangan bukannya nggak mau tapi memang nggak bisa, tapi itu nanti itu banyak yang bisa bahas. Misalkan gitu ya, teman-teman dengan minoritas gender, ya kan, bayangin aja gitu, mereka Udah jelas nggak bisa nikah. udah jelas nggak bisa nikah. Udah jelas nggak bisa nikah di sini, nggak bisa yang namanya legalisasi pernikahan sesama jenis kalau Iya, katakanlah gitu ya. nggak bisa. Nah, itu berarti kan pas di luar pernikahan. banyak yang mensiasatinya dengan ya udah tinggal bersama aja gitu. iya. Tapi terus kemudian dia bisa dianggap melanggar pasal KUHP yang tadi soal 412. Iya. Ya kan? Belum lagi ada pasal-pasal lain juga yang sama kayak gitu. Yang sama potensial mengkriminalisasinya tuh living law. Ya. Oh, dia tinggal di satu perkampungan bilang itu pasangan gay itu udah gay tinggal serumah lagi. Wah, kan jadi double ya. Itu. Tapi gua rasa banyak kasus lain yang kayak tadi udah diceritain soal Mas Awi pernikahan beda agama, tapi nggak semua orang bisa nikah beda agama. Arlin dulu kali Arlin ini, nih. gimana, Arlin? Yang kemarin Itu mungkin kayaknya baru saja. ya. Baru saja apa? Biar Lin? aku pakai aja deh. Nggak apa? Nggak, ngomongin general aja. Restu orang tua. Restu Ya, orang, ya, ya, iya ya. restu orang tua itu ada banyak ya. Contohnya itu misalnya beda agama itu bisa. Terus kalau misalnya di Bali ya kan, walaupun sama agama Hindu nih, tapi beda kasta, ya kan. Nah itu juga bisa tuh. Jadi orang tua nggak ngerestuin karena mungkin kasta si cewek itu lebih tinggi daripada si cowok. Oke. Oh, itu ada ya? Gitu. Ada. Itu nggak direstuin tuh biasanya sama orang tua. Terus tapi mereka saling cinta gitu. Ya udah akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Kayak gitu. Nah, itu bakal potensial kena kalau kemudian yang Orang nggak tuanya. ngerestuinya, yang ngerestui ngelapori. Iya. Putus itu. Karena kamu dianggap sebagai aset. Iya. Iya. Ada lagi nggak Ada lagi nih? nggak tuh? Kira-kira Kaica. Ini yang lanjutin Arlen itu kan kalau orang tua kadang Indonesia kan banyak ini ya, adat, budaya. Kadang orang tua tuh pengen misalkan gue mau sama yang adat ini ya, apa sih istilahnya tuh? mahar. Iya mahar lah segala macem. Misalkan nih dalam tanda kutip kalau di Sumatera misalkan yang Padang mau sama yang orang Non-Minang. yang non Minang itu kadang mereka jangan gitu kayak gitu. Akhirnya mereka karena nggak beda adat, beda budaya, akhirnya mereka ya udah gimana Jadi lagi. ada kaitannya dengan misalkan kalau belisnya terlalu tinggi nih, maharnya ketinggian. Belis tuh apa ya? Itu kayak mahar. mahar ya. Kalau di Batak Panai di juga ya. Batak namanya sinamot. Panai. Iya. Aku pernah dengar nggak cuma 1-2 ekor babi, tapi satu kandang. Nah, Iya. diminta dari pamannya semuanya. Nah, gimana kalau kita misalkan fresh grade, gajinya berapa? Nah, kemudian mau nikahin seseorang yang udah kita idam-idamkan dan dodonya udah oke. Tapi tuntutan Adatnya terlalu tinggi. Akhirnya udahlah kita misalkan backstreet aja gitu ya. Itu kan ngomongin adat ya. Adat. Belum ngomongin masyarakat adat. Nah, Yang kemudian dia punya sistem pengakuannya sendiri kan sebetulnya kan mereka punya sistem pengakuannya sendiri tapi terus gara-gara dia tidak dilaporkan ke KUA yang memang jauh gitu dari tempatnya. bisa jadi Ya kan, misalkan aksesnya nggak ada ke Udah KUA. direstui adat. Udah direstui adat, tapi belum direstui sama negara. Iya. kena kan? Itu gitu loh. Kacau sih. Apalagi yang lain nih? Satu Kelompok- lagi. Udah ya saya. Nih. Kaifa. Kaifa. Keluh kesah.
Kan lo tadi lo ngomong lo punya komitmen issue gitu. Iya. Misalkan. Jangan Nah, nih. Atau konsep pernikahan lu pertanyakan gitu ya. atau konsep tandingannya pernikahan Iya. gitu. Iya. Apa? Misalkan ya nggak tahu. Relasi-relasi terbuka. Ya open relationship. Ya. Mungkin gak semua orang setuju sih sama itu karena kayak kesannya kayak kok bebas banget sih, terus kayak kayak diduakan gitu nggak sih, kayak some of girls nggak suka digituin kayak gitu kan. Ya sebenarnya aku juga nggak suka sih ya karena aku orangnya kayak apa yang punya aku. Tapi Properti. enggak maksudnya kayak apa ya, kayak nggak suka di abandon gitu loh, kayak kalau dipilih kasihin gitu. Tapi ya apa namanya, menikah sendiri tuh mungkin beratnya adalah di melawan stigmanya sih, masih balik lagi kayak gitu. Selain melawan stigma juga di ongkos juga sebenarnya. Di ongkos. Nah, kalau ini soal kismin. Kita orang-orang Ini dari yang sudah menikah ya. Belum Ini lagi dari kalau yang- misalkan sebelum nikah ada perdebatan adat mana Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Karena kan pernikahan itu kan Panjang nggak cuma dua urusannya. insan, Iya. tapi Iya. dua keluarga besar. Ntar kalau nggak setuju tiba-tiba udahlah kamu nggak usah jadi nikah aja sama dia gitu. Kadang kan ada Kadang ya. itu nikah itu pertama melibatkan dua insan. Iya. Terus melibatkan dua keluarga, ya kan? Ada juga yang melibatkan dua provinsi itu. Oh iya. Katanya ada yang nggak boleh tuh antara Jawa Tengah, Sunda. Jawa sama Sunda. Iya. Iya tuh. Sama tuh, ya kan? Ya. Kirain bisa antar kota, antar provinsi, AKP. Tapi memang sekompleks itu ya urusan-urusan ini ya. Ya, ya. Jadi kalau menurut gua ya, basis atau dasar dari semua itu ada dua hal. Satu, negara tuh lagi dorong lu tuh pada kawin di negara atau di institusi kan. Nah, ini yang kemudian menjadi kenapa sih negara harus ngatur-ngatur konsep kita mencari bahagia buat diri kita sendiri, itu pertama. Itu menurut gua tuh yang benar-benar bisa bermasalah. Yang kedua, itu konsep di mana bahwa seks, salah satunya seks ya, karena ini zina ya, itu kebutuhan. Nah, kalau kemudian negara nggak bisa melegalkan semua Ya. kelompok-kelompok rentan tadi nih ya, kelompok yang Ya, ya. tadi dibilang lo tuh Transgender. yang ada soal direstuin, kan berarti kan rentan dalam konteks ketidaksetujuan adat, kemudian ekonomi, kemudian aksesibilitasnya juga, kemudian orientasi seksual. Nah, kemudian satu lagi nih, yang lucu adalah kemarin ada satu pejabat negara bilang, terus kalau kayak gini kan bisa menurunkan angka pariwisata. Pejabat negara bilang enggak, kalau orang Menurunkan apa? angka turis pariwisata. Gara-gara kan. Iya. Nah, dia bilang enggak, kalau orang berpaspor asing nggak masalah. Berarti kan diskriminatif. Diskriminasi. Iya, udah Mending gua punya paspor luar negeri, nggak bakal kena pasal itu. Betul. Berarti lu bener-bener, ini Indonesia nih kalau dalam konteks itu diterapkan, lu tuh tajam ke dalam, tumpulnya keluar. Jadi ada dimensi baru. Iya, nggak cuma- Kalau dulu tajam ke bawah tumpul ke atas, kalau sekarang tajam ke dalam, dalam, tumpul keluar. Oke, Oke. Ya. cukup kali ya. Ada satu penutupan dari gua. Boleh dong. Dari KUHP ini, yang tadi kita bahas soal kohabitasi, tapi Ya. kemudian ada pasal-pasal kayak lo nggak boleh ngomongin paham yang bertentangan dengan Pancasila, Ya. lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu. Ini kayak gini, negara itu pengen ngurus semua tubuh lo dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari jempol sampai isi kepala, kecuali satu, perut. Nah, iya, Jadi iya. kalau masyarakatnya lapar ya dia bodo amat. Iya. Iya. Kasur diurusin kasur ya. Selangkangan diurusin. Percintaan diurusin. Bye. Let's date. Let's get. Ya, nyemplung. Nyemplung.